iman ala ahmada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih enten sing kecapan nggih. Monggo sing jawab salam kaping kali insyaallah supados angsal hikmah maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged berangkat umroh, saged berangkat haji. Sing sak mangkin mungkin kagungan hutang mugia saged angsal rezeki, saged nyaur hutangi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing angsal rebutan kedik wau tetep jawab salam nggih. Enten sing boten angsal blas nggih. Alhamdulillah. Amin nggih. Nyuwun teng panitia mangke nggih. Jawab salam kaping 3 insyaallah kula dongaken bolo-bolo kanca-kanca nggih, dulur-dulur ingkang sik dereng kagungan judu mugi angsal cepet dipun sukani judu kalian Allah Subhanahu wa taala. Purun nggih, jawab malih nggih, sepindah malih. Sing dudu rondo mugi nggih angsal judu saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi putra-putri kula panjenengan sedaya dadosaken putra-putri ingkang saleh salihah. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratal mutaramin, para alim, para kiai, para asatid, sesepuh binesepuh kompleks Rumah Susun Tambak Sawah nggih. Engkang sangat kawula mulyakaken
segenap pengurus pengelola Rusunawa. Rusun apa Rusunawa? Rusunawa. Rusunawa, tombak sawah ingkang sangat kawula mulyakaken. Segenap panitia peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kawula mulyakaken, beserta pengurus mushola napa niki Mas? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin beserta staf dan pengurus yang lainnya yang berbahagia. Muslimin muslimat, adik-adikku yang kami cintai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kula panjenengan sedaya mangke angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah di yaumil akhirah nanti. Amin amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita aturaken kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Dengan suri tauladan itu kita semoga bisa itba, meniru dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ngantuk nopo tasik seger nggih? Nggih. Bapak-bapak siap nggih? Sampai jam 12 siap? Siap. Bapak-bapak siap Bu? Jenengan siap dah sampai jam 12? Nggih. Monggo sakniki supados kula panjenengan sedaya angsal hikmai peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Samangkin ngomongi gantian, ngoten nggih. Kersane jenengan angsal fadl, angsal hikmah peringatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat nggih? Ngomongi gantian nggih? Nggih. Sebelum kita lanjutkan, monggo mau sholawat inggih menika burda. Sholawat burda menika dipun karang kalian Imam Al-Bushiri. Imam Al-Bushiri menika ketika menulis nggih, termasuk saja ataupun pantun ataupun nadzoman burda, beliau dalam keadaan lumpuh, cara sakniki stroke. Ya, semoga barangkali ada keluarga kula panjenengan sedaya ingkang mengalami stroke malam hari ini. Mungkin ada yang pingsan, ada yang mengalami gangguan kesehatan. Dengan sholawat burda semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pemberi syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Baginda Rasulullah memberikan syafaat baik termasuk umat Nabi Muhammad SAW, termasuk umat Islam dan non-Islam juga diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nggih, monggo samangkin mau sholawat burda dengan harapan semoga kula panjenengan sedaya angsal syafaat, angsal syifa, angsal obat saking Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sareng-sareng nggih. Jenengan niatin apa mau sholawat burda? Kalau nggak ada utang Pak, insya Allah lunas. Kalau nggak ada masalah Pak, teng pabrik, teng perusahaan, insya Allah akan diberikan ya ja'allahu makhraja, diberikan solusi Allah Subhanahu wa taala. Siap gini nggih? Monggo sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي monggo sedaya mawon nggih sidana waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ahwali muqtahami ya rabbi bil monggo waghfir lana ma madha sambil mengandakkan tangan nggih monggo Allahumma Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba ummahatina dhunuba ummahatina ya rabbi bil sareng-sareng sing paling kenceng insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala monggo Allahumma Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba ajdatina dhunuba jaddatina dhunuba jaddatina ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba asatidina dhunuba masyayikhina dhunuba masyayikhina ya rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Allahumma Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba auladina dhunuba dhurriyatina dhunuba dhurriyatina ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah amin ziyarah Makkah Madinah ziyarah Makkah Madinah ya rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami alhamdulillahirabbil alamin. Bu, yang sering kita baca nggih ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan wasilah al Mustafa yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikan hajat kita nggih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah kami ya Allah ma madha, yaitu dosa-dosa yang lalu yang telah kita kerjakan. Terusin apa? Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun menyebar di seluruh dunia. Panjenengan alhamdulillah di kelompok atau di komplek Rusunawa Tambak Sawan ini panjenengan sudah bisa membuat, menciptakan bahwa peringatan ini adalah ibaratnya, hikmahnya, pada dasarnya cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sab'atun dan yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis ini diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud bahwa nanti ada 7 golongan, ada 7 kelompok, ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari itu, pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan yang cinta dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW termasuk 7 golongan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jenengan kepingin mlebet swarga nggih? Masya Allah. Panjenengan tingali wae. Dengan hormat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sutil saged munggah derajate. Sing sampean rebut wae lho. Nggih, napa malih niku wae. Enten irus munggah derajate subhanallah. Padahal panjenengan niku lho, pinten sih sutil niku regane? Kok purun-purune rebutan? Nopo? Nopo kula jawab nopo? Nopo panjenengan? Karena hormat, karena cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan setiap benda apapun ketika kula panjenengan sedaya menghormat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kecil, sutil nggih, erus munggah derajatnya jenengan gantung. Karena apa? Karena cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi niki mboten hanya sebagai seorang nabi manusia, tapi sebagai seluruh makhluk, min jami'il makhluqat min awalihim ila akhirihim. Niki termasuk yang dinaungi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doanya para nabi, mulai Nabi Adam, doanya dikabulkan oleh Allah karena minta di dunia, dikabulkan. Doanya Nabi Nuh diminta dulu oleh Nabi Nuh kepada Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kaumnya ditenggelamkan. Dan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, baginda tidak mau berdoa untuk hal-hal kehancuran umatnya, tapi doa itu disimpan pada hari kiamat yang akan memberikan syafaat kepada kita semua nantinya. Kemudian apa? 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo dicatat. Yang pertama yaitu al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil, imam yang adil. Mulai dari pemimpin rumah tangga, bapak rumah tangga. Mungkin kalau di sini ada ketua rukun tetangga. Bagaimana yang dikatakan adil adalah termasuk menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat adil sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah yang mendapatkan naungan di yaumul akhirah yaitu al-imamul adilun, imam yang adil, presiden yang adil, raja yang adil. Fa insyaallah barangkali kita menjadikan sebagai al-imam supaya dimampukan oleh Allah sebagai imam yang adil. Kemudian yang nomor 2 adalah wasyabun nasa'a bi ibadatillah. Bu, jenengan kagungan putra
Masih muda nggih? Atau putri masih remaja nggih? Nggih. Jenengan tingali ketika putra putri kula panjenengan sedaya wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Mereka selalu di dalam pertumbuhan kedewasaannya tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan maksiat-maksiat yang banyak dicontohkan oleh teman-teman remajanya. Dia diajak untuk maksiat, dia tidak mau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pemuda yang mendapatkan naungan di yaumul akhirah nanti dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sing mlebet swarga niku biasa tiyang estri riyin napa tiyang jaler? Jaler. Bapak-bapak kula tanggeti, tiyang estri napa tiyang jaler, Pak? Jaler. Jaler. Bu, bapak lari-lari riyen apa ibu riyen sing mlebet? Bareng. Bareng. Senengane sareng-sareng jenengan nggih. Nggih. Jadi ketika kita paham akan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti yang disampaikan 7 golongan itu adalah salah satu di antaranya pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu mujangnya tidak dipakai untuk senang-senang, tidak dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sing nomor pinten niku? Kali. Sekarang sing nomor pinten? 3. 3. Yang ketiga adalah warajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid. Nggih, ada seorang laki-laki yang hatinya selalu menggantungkan kepada masjid ataupun tempat beribadah seperti musola. Jadi kita apresiasi seperti takmir dan pengurusnya selalu memikirkan musola, selalu memikirkan jamaahnya, atau panjenengan selalu berinfak di musola ini, musola muhajirin, nggih. Niki termasuk salah satu di antara orang ataupun laki-laki, nggih, rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid. Jenengan dugi griya nggih teng masjid, jamaah datang masjid, salat sunah datang griya. Begitu jenengan dugi bepergian, jenengan jujuk datang mriki salat sunah 2 rakaat. Subhanallah. Lek saged ngoten panjenengan termasuk salah satu 7 di antaranya yang mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bun, yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah warajulani tahabban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi ada 2 orang laki-laki yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu, pertemuan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpisah, berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. 2 orang laki-laki inilah nantinya yang akan mendapatkan naungan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nomor pinten malih? Angsal. 5 nggih. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Dados enten seorang laki-laki nggih. Pak, seorang laki-laki nggih, termasuk kula jenengan nggih. Niki diajak napa namine? Diajak berzina. Ngoten nggih, diajak seneng-seneng. Nggih, dengan orang yang punya pangkat, dengan orang yang punya kedudukan tapi istri. Istri niku nggih wayu, nggih bos mungkin nek teng perusahaan, nggih. Dan dia termasuk punya kedudukan. Ngoten nggih. Nggih kados sinten? Nabi Yusuf kali Zulaikha nggih. Zulaikha adalah istri seorang raja dan merayu Nabi Yusuf. Pun semrap Siti Zulaikha Pak nggih. Semrap nggih. Napa semrap ceritane tok napa semrap wajahe? Ceritane tok nggih. Niki Nabi Yusuf kok mboten ditegur kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih sudah terjadi perzinaan.
tapi karena Nabi Yusuf direksa kalian Allah, dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantaranya ketika seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya pangkat yang sangat cantik. Dia mengatakan, rojulun ini fakola inni akhafullah, mbak sing sangat cantik kula wedi sakjane kepingin kula tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara seorang laki-laki yang mendapatkan naungan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perusahaan 10 tiangi cantik misalnya sik dereng enggak ada judul blas, kira-kira dikon milih ngoten tak miri napa wakil tak miri ngoten, nolak napa mboten ngoten nggih. Atau seseorang yang ada di lingkungan perumahan rumah susun menika. Nah, ketika kita menolak ajakan itu, termasuk kita mendapatkan naungan dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh nggih. Keenam nggih. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seorang laki-laki yang memberikan sedekahnya, dengan sedekah itu dia berikan dengan tangan kanan tapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya dia memberikan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini telah dicontohkan oleh Abu Bakar, sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Abu Bakar mendata fakir miskin yang ada di sekitarnya, kemudian diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahan pokoknya, bahan dasarnya supaya bisa dimasak dan lain sebagainya. Dan ini telah dicontohkan oleh sahabat kita, sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Terus menawi kula panjenengan sedaya Bu nggih kepingin sedekah dumateng mara sepahe nggih, jenengan mboten usah kandha diselempiti ngoten mawon dateng napa blajune napa teng Al-Qur'ane bak menawi mangke ngucal lho ana dhuwit iki sapa sing kei. Dengan rasa seperti itu fa insyaallah kula panjenengan sedaya saged angsal naungan di yaumul akhirah dan angsal syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadhat ainahu. Seorang laki-laki yang terakhir, seorang laki-laki yang zikir kepada Allah, dia menyendiri munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu meneteskan air matanya. Dan air mata itulah sebagai bukti bahwa seseorang yang takarrub kepada Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah, sehingga meneteskan air matanya. Bu, nanti nggih nangis ketika panjenengan tahajud, nanti nggih ini nangis niku krana utange kathah napa krana dosane? Napa krana bapake lari-lari nggodha panjenengan? Pak, jenengan nek teng tahajud niku netes air matanya krana napa gitu-gitu? Krana ibuke gregetaken napa dos pundi? Ngoten nggih. Lah, disebutkan di sini bahwa nomor 7 yang mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang laki-laki yang munajat kepada Allah, salat tahajud di malam hari, dia membaca sholawat, dia meneteskan air matanya, dulu ingat dosa-dosanya yang telah dilakukan, mungkin tidak menutup aurat dulunya, mungkin pernah mabuk-mabukan dulunya, mungkin pernah berjudi dulunya, mungkin karena menipu dulunya, nggih, mungkin karena dulu beli pulsa, nggih, harganya 50.000. Jenengan misalnya uangnya 50.000 dikembalikan 90.000, alhamdulillah. Alhamdulillah napa innalillah. Jenengan tumbas pulsa 50.000, jenengan kasih 50.000, kali penjualnya disusui 95.000. Alhamdulillah nopo innalillah. Dikembalikan nopo engko dhisik kan. Lek jenengan saged jujur, saged amanah fa insyaallah panjenengan angsal termasuk naungan saking Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggih, Bu. Supados kula panjenengan sedaya apapun yang terjadi monggo. Karena salat adalah termasuk yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus budi ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih tengene yaumul ba'ats niku ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah ummati, ya Allah ummati, ya Allah selamatkan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan panjenengan semua diselamatkan dari azab Allah, diselamatkan dari masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tengene dibak niku sering panjenengan maos nggih, tengene al haditsu tsani di dalam bait yang terakhir dikatakan tulutu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allah roto dereng mangan ngoten nggih, monggo ulangi malih. Tulutu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allah ini kinten-kinten eling napa jenengan. Jadi seperti umat baginda Rasulullah Muhammad SAW dimintakan syafaat, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supados Kanjeng Nabi niki syafaate dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang pertama adalah dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Manhum ya Rasulullah? Para sahabat tanggel, sinten ya Rasulullah? Termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah tanpa dipun hisab, sinten? Para anbiya, nggih, para syuhada, para solihin, guru-guru kita ulama, dan 7 orang yang mendapatkan naungan seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk masuk di surganya Allah tanpa hisab, tanpa dipun hitung kalian Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu masuk di pun surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, irfa ya Muhammad, bangun ya Muhammad, bangun ya Muhammad, ma turidu ini, apa yang kau harapkan dari aku, apa yang kau minta dari aku. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW bangun, melihat bahwa ada umatnya yang mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dihisab itu sudah pantas umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas dilebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimintakan ampun oleh Allah, dimintakan ampun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sepertiga yang kedua adalah tulutuyatuna bidunubihim fayughfaru lahum. Dan sepertiga yang kedua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Allah mengatakan fayughfaru lahum, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, tasik kepingin mlebet swarga? Nggih. Pak, tasik kepingin nggih mlebet swarga nggih? Alhamdulillah. Berarti tiang rusun wa tawa sawan iki mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, irfa ya Muhammad, irfa rasaka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, ma turidu ini, apa yang kau harapkan dari aku, kembali ya Muhammad. Ketika baginda Rasul Muhammad SAW melihat umat-umatnya, loh kemana umatku, tapi kok ada yang dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sujud lagi baginda Rasulullah Muhammad SAW khusus untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga yang ketiga, napa niku? Wa thuluthu yatuna bidunubihim wa khotoyahum idham. Dan sepertiga yang ketiga ini subhanallah
dosanya sudah melampaui batas, dosanya sangat besar. Sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat, fayaquluna lil malaikati idhabu fazinuhum. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, cari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan timbang amalnya. Napa sanjange para malaikat? Fayaqulu ya Rabbana, fayaquluna ya Rabbana, ya Allah, wajadana a'maluhum wajadana anfusihim, ya Allah, mereka saya temukan subhanallah berlebih-lebihan dalam melakukan dosa kepada Engkau ya Allah. Wa wajadana a'maluhum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal, dan perbuatan mereka itu subhanallah dosa-dosanya seperti gunung. Kemudian malaikat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasane lek ndugi ngeten iki maca sareng-sareng nggih. Monggo Bu, sahadat sareng-sareng ping 3 nggih, supados kula panjenengan sedaya dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya kami bersaksi, kami beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga di dalam makalah yang lain dikatakan, nggih, fa yaqulul haqqu wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kama kadzdzaba bi, nggih, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Putih Allah bismillah nggih. Diulang maneh. Fa yaqulul haqqu wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kama kadzdzaba bi. Allah. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Napa sajake Allah, fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Katakanlah, wahai para malaikatku, demi kewibawaanku, demi kebersaanku, demi keagunganku, la ja'altu man akhlasoli bi syahadati kama kadzdzaba bi. Aku tidak akan menjadikan seorang yang pernah bersahadat kepadaku, tidak aku jadikan orang yang mendustakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kula panjenengan sedaya wau sampun syahadat kaping 3 Bu nggih, Pak nggih? Berarti jaminan itu nanti akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dawuh Allah selanjutnya? Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Wahai malaikat, masukkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlumuran dosa, yang banyak maksiatnya. Adkhuluhumul jannati bi rahmati, masukkan ke dalam surgaku bukan karena amalnya tapi karena rahmatku, karena kasih sayangku. Subhanallah. Kemudian ketika kita diadvokasi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa Bu engkang panjenengan kok cara panjenengan niku terima kasih dhateng Kanjeng Nabi niku dos pundi? Nggih. Cuman hanya thank you, syukron katsira, napa dos pundi?
Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bagaimana cara berterima kasih kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nek enten nabi niku Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tulang nggih. Pun Allah. Tulang lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Sing terakhir insyaallah adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nopo yang disampaikan oleh firman Allah tadi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bu, tasik kepengin mlebet swarga? Terus napa mandeg niki? Pingin sing ndek napa sing dawa? Nggih. Rusunawa senengan sing dawa-dawa nggih, ngoten. Dados ketika kula panjenengan sedaya pada dasarnya ketika Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa artinya? Ketika Allah berselawat itu adalah Allah menyanjung makhluknya, menyanjung junjungannya, menyanjung kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena malaikat tidak punya dosa sama sekali. Apa maksudnya? Di dalam tafsir Qutubi dikatakan bahwa para malaikat mendoakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana penyeruan kepada orang-orang yang beriman, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya ketika orang-orang yang beriman disuruh berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yaitu ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Engkang dipun senengi kalian Kanjeng Nabi niku teng dunya namung 3. Nggih. Yang pertama adalah atib, wewangian. Atib. Yang kedua adalah mulane panjenengan pun ngantos mboten damel minyak wangi nggih. Napa malih bapak lare-lare dugi kerja jenengan pakaian sing cantik nggih, poles yang cantik, pakai wewangian. Nggih. Kemudian yang disenangi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah an-nisa. Napa kok an-nisa? Karena seorang istri adalah diciptakan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam. Oleh karena itu wanita harus disayang. Jadi lihat yang saat ini gampangan ini wis masih rotok gombal-gombal dik wis dik sampean iki uwayu masya Allah. Ngoten nggih kali bojone ngoten nggih. Sampean iki luar biasa. Nggih. Enten sing anekdot ngeten Bu. Kalau misalnya istri kita itu sakit, jangan dibawa di puskesmas atau ke dokter. Sampai bawa ke toko emas, insya Allah lebih waras. Setuju ngeten nggih? Bapak Ilan laris setuju ngeten? Bu niku leres napa mboten? Ketika jenengan sakit kepala misalnya, wis Pak aja digawa nang rumah sakit aku wis. Terus jenengan paham, Bapak ini paham digawa nang ngene toko gedongan emas ngeten nggih. Toko napa Mas di gedongan niku? Gajah. Gajah, enten malih. Wahyu. Nggih, wis kula gak ngerti Pak niku. Niku lan jenengan butuh mriku masyaallah. Sampeyan saja ngeten tok. Dik, sampeyan milih sak seneng sampeyan. Waras langsung napa mboten? Mboten usah nguntal pil, mboten usah didiagnosa, insyaallah waras dadak langsung. Alhamdulillah. Barokah napa? Peringatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ngapunten nggih,
ketika Siti Aisyah niki tanglet nggih niki kula diceritani santri ngeten niki. Ya Rasulullah, kula kepingin panjenengan umumaken dumateng istri-istri jenengan sing lintuni bahwa jenengan niku sing paling disenengi niku kula Siti Aisyah. Jenengan paling seneng datang kula daripada istri-istri yang lain. Bu niki sebagai pelajaran nggih. Oh iya gampang kok tak umumno. Akhirnya malam hari Siti Aisyah disukani apel setunggal. Nggih, Siti Khofsah disukani setunggal. Sedanten istrine Kanjeng Nabi disukani apel setunggal-tunggal. Terus besok dikumpulkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mayo kumpul sini, saya mau mengumumkan bahwa istri yang saya cintai adalah yang tadi malam saya kasih apel. Siti Aisyah niku kula dalam hati nggih. Siti Khofsah oh niku kula. Nggih. Mariatul Qibtiyah oh niku kula. Berarti semuanya dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mumpun sampe nyengkit-nyengkit ngomong terus terang mboten napa-napa. Nggih, ngomong terus terang mboten napa-napa. Ini bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada seorang ataupun an-nisa ataupun seorang putri ataupun wanita. Kemudian yang ketiga adalah wajulat qurratu aini fis shalah, dan yang paling disenangi nggih baginda melihat dengan tatapan sinar matanya ketika beliau gembira, bahagia dan senang, yaitu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan sholat. Insyaallah jamaah mriki subuhne jangkep Bu nggih. Mboten enten sing ketinggalan nggih, alhamdulillah. Termasuk tahajude alhamdulillah nggih, panjenengan semua tahajud semua nggih? Alhamdulillah. Kinten tangi pas jam kali niku tahajud napa namung tenggene kamar mandi mawon? Kali-kali nih ngoten nggih. Monggo supados kula panjenengan sedaya angsal barokah untuk bisa melaksanakan salat ngoten nggih. Sholli wa sallim da iman ala ahmada sareng-sareng. Sholli wa sallim da iman ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen wong kang ayu gak sembahyang, eman temen wong kang ayu gak sembahyang. Sinten? Siti Fatimah ayu nglakoni sembahyang, Siti Fatimah ayu nglakoni sembahyang. Monggo sholli iman ala ahmada sholli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman temen wong kang ganteng gak sembahyang, eman temen wong kang ganteng gak sembahyang. Bu, Bapak ilat lari sembahyang nggih? Ganteng nggih? Sinten sing paling ganteng? Nabi Yusuf ganteng nglakoni sembahyang, Nabi Yusuf ganteng nglakoni sembahyang. Sholli iman al-ahmada sholli wa sallim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal
ali wal ashabi man qad wahada eman temen wong kang sugih gak sembayang enten tiange eman temen wong kang sugih gak sembayang. Nabi sinten? Nabi Sulaiman sugih nglakoni sembayang. Nabi Sulaiman sugih nglakoni sembayang. Sholli wa sallim iman ala ahmada Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada eman temen wong kang melarat gak sembayang eman temen melarat nglakoni sembayang. Nabi Ayub melarat nglakoni sembayang. Sholli wa sallim iman ala ahmada Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Niki wau syafaati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sesama muslim seumat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, wau sanjange baginda niku saged nyafaati tiang-tiang non muslim. Apa buktinya? Nggih, ketika jenengan semrap pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten ingkang nami Abu Lahab. Beliau adalah termasuk paman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membebaskan budak yang namanya Thuwaibah. Diberikan uang, diberikan bekal-bekal dan lain sebagainya. Karena saking bunganya, saking gembiranya kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Lahab diberikan keringanan hukuman di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan naduman ini kok napa disebutaken? Idza kana hadzaka firon ja'adammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi asa umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nggih, Nadzoman iki menjelaskan bahwa Abu Lahab non muslim, tiang kafir, karena saking bunganya ketika kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, makalah niki dipun dawakan kalian Imam Muhammad bin Nasir Ad-Damashqi. Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab ini? Kemudian ketika Abu Lahab gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW dan membebaskan budaknya, sehingga setiap hari Senin Abu Lahab ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada saat Nabi dilahirkan, yaitu beliau bergembira, atau Abu Lahab ini bergembira
atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Kanjeng Nabi lahir tahun pinten, Pak? Sing umum pinten? 12 Rabiul Awal tahun gajah, ngoten mawon nggih. Tapi asline tahun pinten kan ngoten nggih? 571 Masehi. Jadi tanggal 22 napa? Termasuk April tahun 571 Masehi. Ngoten nggih. Dan ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir nggih, sing pisangi asale mungkin sik dereng mateng niku saking bunganya ikut menghormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados niku wau panjenengan ekspresikan ono entong munggah karena derajatnya memperingati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, maca selawat pisan pinten, Bu? 10 kebaikan. 10 dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maca selawat kaping 10 pinten? Kebaikannya 100 kali. 100 kebaikan, 100 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 100 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca selawat 100 kali, berapa? 1000 kali kebaikan, 1000 kali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca setiap hari 1000 kali, diharamkan jasadnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala.